suka tidak suka, pasti akan menjalani kehidupan, ya. Atau saya mau bertanya, Bapak Ibu tuh lahir ke dunia tuh minta atau tidak? Tidak minta. Berarti ketika tidak meminta, siapapun orangnya pasti menjalani yang namanya kehidupan, ya. Pertanyaan kedua, yang namanya menjalani kehidupan itu apa? Ya, ibu-ibu paham ya ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya menjalani kehidupan apa? Menjalani kehidupan itu untuk apa? Kan Bapak Ibu sekarang mau sadar mau tidak sadar kan semua menjalani kehidupan kan? Mau ada masalah mau tidak ada masalah kan semuanya menjalani kehidupan kan? Nah sekarang pertanyaan saya, tujuan kita menjalani kehidupan itu apa? Kok bingung ini? Udah makan siang belum? Hah? Ayo. Ibadah. Ibadah salah satu perintah Allah ketika manusia menjalani kehidupan. Ada lagi nggak yang lebih spesifik? Oke, kalau Bapak Ibu nggak paham atau misalnya belum tahu, kita buka surat 20 ayat 123 124. Silakan Pak Ibu. Fungsinya menjalani kehidupan, ya, biar Bapak Ibu paham dulu. Silakan. Surat 20, surat Toha ayat 123 dan 124. Ya. Ayat 123, Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Siapa yang turun berdua dari surga? Adam dan Hawa, ya. Nah, terus Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. baik. Terus Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. baik. Apa maksudnya Bapak Ibu nih? Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah dari surga, ya, karena kesalahan dia. Lalu setelah itu Allah berfirman, nanti manusia itu akan berselisih. Berarti wajar nggak manusia itu memang ada yang baik, ada yang jahat? Wajar ya? Berarti nanti kalau Bapak Ibu misalnya teman atau misalnya saudara menjahati Bapak Ibu, wajar nggak? Nah, kalau wajar itu perlu marah atau biasa saja? Biasa saja, karena kan menjalani kehidupan kan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang Islam, ada yang kafir, ya nggak apa-apa. Memang seperti itu namanya kehidupan. Makanya Bapak Ibu harus menyadari dulu, kehidupan itu suka tidak suka harus menjalani. Jadi ketika Nabi Adam Siti Hawa turun ke bumi, Allah sudah bilang, pokoknya nanti kamu akan menjalani kehidupan baik atau buruk, ya. Tapi Allah bilang, tolong di dalam menjalani hidup itu suruh apa kata Allah? Coba Pak Eko pelan-pelan lagi dibaca biar Bapak Ibu paham. Karena saya perlu mengupas ini lebih detail. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Oke, terus? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Benar nggak ini? Udah kan kenyataannya terjadi sekarang, zaman sekarang ya. Bahkan satu keluarga pun kadang-kadang bermusuhan ya. Oke, terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku. Nah, jika datang kepada kita petunjuk dari Allah, apa petunjuk dari Allah sekarang? Al-Quran. Terus? Maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, Barang siapa mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. baik, jadi pilihan menjalani hidup itu ada berapa? Dua. Apa? Satu, mengikuti petunjuk di jalan yang lurus, atau di jalan yang sesat. Bapak Ibu pengen milih yang mana? Benar. Berarti kalau lurus itu berarti kita harus menjalani Al-Quran. Jadi hidup itu menjalani apa? Al-Quran. Ngerti? Lalu ayat berikutnya 124-nya Pak. Ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Kalau Bapak Ibu coba-coba menjalani hidup nggak sesuai Al-Quran, maka apa yang terjadi? Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ayo, pusing, bingung, khawatir, ya? Benar nggak ini?
Khawatir, sedih, pusing, bingung. Suami nggak benar, anak nggak benar, dirinya juga nggak benar. Terus apa Pak? 124 tadi? Dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang susah. Ayo. Jadi saya ulang ya. Jadi siapapun orangnya, yang namanya kehidupan itu judulnya menjalani. Berarti menjalani itu ada pilihan nggak Bu? Apa pilihannya? Jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Berarti ketika memilih itu ada konsekuensinya nggak? Baik, kalau di jalan yang lurus, kira-kira hasilnya apa? Bahagia. Kalau di jalan yang sesat, sempit, lapang dada, tersesat, begitu ya? Nah, saya yakin semua yang hadir di sini ingin menjalani hidup dengan bahagia di jalan yang lurus. Baru kita akan mulai. Sudahkah Bapak Ibu sudah di jalan yang lurus? Nah, fungsinya Al-Quran, ya, fungsinya kita mengaji itu adalah meluruskan kembali, ya, mengingatkan kembali bahwa yang namanya hidup itu tidak ada pilihan, semua harus menjalani. Tapi pilihannya itu hanya dua, lurus atau sesat. Kalau Bapak Ibu ingin lurus, Allah sudah menurunkan Al-Quran. Kalau ingin sesat, gampang, tidak usah mengikuti Al-Quran. Nah, saya akan membongkar dulu Bapak Ibu. Apakah selama ini tuh Bapak Ibu benar-benar mengikuti Al-Quran atau merasa mengikuti Al-Quran? Belum, nanti kita buka. Ya, saya takutnya Bapak Ibu tuh seakan-akan sudah merasa mengikuti, tapi kenyataannya dadanya sempit. Saya takutnya begitu. Ya. Hal yang paling sederhana saja, ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya ulang ini. Ketika punya suatu permasalahan kehidupan, biasanya ingin apa? Ingin selesai. Ayo, betul nggak semua ini? Itu tuh kira-kira mengikuti Al-Quran atau tidak? Nah kan gampang aja Bu. Berarti kira-kira pas menjalani masalah itu nanti, dadanya lapang atau sempit? Bapak Ibu punya masalah, terus kan pikirannya ingin selesai, benar nggak? Makanya berusaha bagaimana pokoknya masalah saya selesai kan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti itu kan tadi tidak mengikuti Al-Quran kan? Nanti saya jelaskan Al-Quran. Berarti pas menjalani masalah itu lapang atau sempit? Nah itu tahu. Oh, lah, ngerti ya ini ya? Nah, berarti pertanyaannya, apakah terus dipertahankan atau harus dirubah? Oke, ini prinsip dulu. Berarti saya tanya lagi, berarti sebenarnya ketika kita punya masalah itu kita ngapain sebenarnya harusnya? Nah, benar nggak ini? Coba kita buka ayatnya 10:109, betul Pak? Kalau memang Bapak Ibu tahu, ya fokusnya ke situ aja. Ngapain kepada ingin selesai? Tapi kan Pak, nah udah sempit lagi dadanya. 10 ayat 109. Surah 10 Yunus ayat 109. Suara saya jelas ya ini semua? Oke. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Baik, menjalani, mengikuti Al-Quran. Terus setelah itu apa kata Allah? Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi sabar itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Ya, sabar itu keinginan Allah ya. Nah, padahal kita hidup pun itu harusnya mengikuti keinginan siapa? Keinginan Allah. Berarti benar nggak ketika kita hidup itu harus mengikuti keinginan Allah? Berarti pas Allah ngasih masalah itu Allah inginnya apa? Sabar. Ibu ketika dikasih masalah inginnya apa? Sama nggak? Tidak sama. Kalau tidak sama tuh kira-kira bahagia atau dadanya sempit?
Selama ini Bapak Ibu sudah melakukan keinginan Allah atau masih menginginkan keinginannya sendiri? Mau kapan sekarang mengikuti keinginan Allah? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi selama Bapak Ibu di pikirannya punya masalah, aduh kenapa nggak selesai? Kenapa kok belum selesai? Ini solusinya susah. Pokoknya kalau Ibu masih seperti itu, jangan harap Bapak Ibu tenang di dalam menjalani kehidupan. Berarti pertanyaan saya nih, berarti yang terpenting itu solusinya atau sabarnya? Nah itu benar, tahu semua, betul? Benar sabarnya? Baik, pertanyaan kedua, untuk sabar itu sulit atau mudah? Sulit, sesulit apapun, ada pilihan nggak? Nah kalau nggak ada, kenapa ngomong sulit? Karena tidak ada jalan lain. Ibu kalau ingin menjalani kehidupan sesuai keinginan Allah, ibu harus sabar. Nggak ada pilihan lain. Kalau memang ibu ingin bahagia. Atau saya mau bertanya nih, kira-kira yang namanya orang sabar itu, dia itu jadi bahagia hasilnya atau jadi sedih? Makin bingung lagi nih. Sabar hasilnya bahagia. Berarti Bapak Ibu tuh ingin sabar terus atau ingin tidak sabar? Hah? Sudah sabar. Berarti kalau sudah sabar tuh bahagia atau enggak? Berarti ada masalah enggak? Tapi bahagia. Ya sudah selesai. Ayo pulang. Jadi cuma kata kunci cuma satu saja. Kalau Bapak Ibu benar-benar paham hidup itu hanya untuk bersabar, ya jalan saja sudah. Yo. Berarti kalau nanti Bapak Ibu cerita kepada saya banyak masalah, saya balik saja pasti nggak sabar. Ya, benar nggak manusia itu kalau punya masalah selalu ingin selesai, ingin cepat selesai? Betul. Pemikiran itu tuh benar atau salah? Lah kalau salah kenapa nggak sabar saja? Nah kenapa dilakoni? Coba 16 ayat 1. Surat 16 ayat 1. Ya. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Allah minta jangan dipercepat itu supaya kita apa? Jadi kalau Bapak Ibu sabar tuh masalah nggak? Kalau Ibu sabar tuh masalah atau tidak? Pertanyaan kedua, kalau kita sabar tuh bahagia atau tidak? Alasannya apa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama, bahagia atau sedih? Berarti kalau ibu merasa sabar tapi masih sedih, kira-kira bersama siapa? Nah itu tahu. Setan itu siapa? Nggak, setan itu siapa? 6:112. Mari kita lihat. Setan itu siapa? Surat 6 Al-An'am ayat 112. Ya, setan itu siapa? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia dan jin. Nah, setan itu siapa? Nah, berarti Bapak Ibu bisa jadi setan nggak? Nah, bisa ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu punya masalah, terus ingin cepat selesai. Kira-kira Bapak Ibu itu saat itu jadi siapa? Kalau punya masalah tapi ingin sabar, berarti Bapak Ibu tuh jadi siapa? Manusia. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah ingin selesai, berarti saat itu Bapak Ibu jadi setan. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira kalau dipersentasikan, berapa persen Bapak Ibu selama ini jadi setan? Berapa persen jadi manusia? Jadi setan. Bapak Ibu bisa jawab semua. Jadi kenapa hidup kita tidak bahagia? Karena dari awal
Bapak Ibu tidak memahami cara menjalani hidup. Jadi bukan terlepas masalah, nggak ada, Pak. Masalah itu semua orang pasti akan diberi. Itu kuncinya. Jadi jangan coba-coba tidak mau punya masalah, nggak bisa. Yang kedua, tapi Bapak Ibu harus paham bagaimana cara menjalani permasalahan tersebut. Kan begitu kan? Nah, saya takutnya Bapak Ibu menjalani kehidupan tapi nggak mengerti. Allah ngasih masalah untuk apa, menjalannya untuk apa tuh kayaknya nggak ngerti gitu. Makanya kalau curhatnya pasti diulang-ulang, itu lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti pertanyaan ketiga sekarang. Berarti Bapak Ibu harus tahu nggak cara setan menggoda kita? Harus tahu dong. Kalau nggak nanti Bapak Ibu nggak tahu apakah kita sekarang posisinya setan atau manusia, kan begitu ya? Harus tahu dong. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira cara setan menggoda kita itu, ya, yang Bapak Ibu tahu, itu apa yang harus setan lakukan untuk menggoda kita itu apa? Caranya? Hah? Ya, tidak sabar. Terus ada lagi nggak? 22 ayat 52. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus ngerti ya. Kira-kira setan itu menggoda bagaimana sih caranya? 22 ayat 52. Surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Apa setan tuh cara kerjanya gimana, Bu? Kalau ibu punya keinginan, kan begitu ya? Setan pun akan masuk lewat keinginan kita. Ibu punya masalah, ingin selesai, berarti setan masuk nggak? Nah, tapi kalau ibu punya masalah, ingin sabar, setan masuk nggak? Kenapa setan tidak akan masuk ketika kita ingin sabar? Karena sabar keinginan Allah, selesai keinginan manusia. Saya mau bertanya, selama ini tuh ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin selesai? Berarti saat itu ibu menjadi kok begini Pak? Nah, ingat begitu ayatnya. Terus Ustaz, kalau gitu kita nggak boleh punya keinginan? Boleh, tapi keinginannya harus sesuai dengan keinginan Allah. Kok diam ini? Bingung? Hah? Jadi salah satu strategi setan apa Bapak Ibu? Memasukkan keinginannya. Pertanyaan saya, kalau manusia digoda setan itu sadar atau tidak sadar? Nah, itu tahu. Terus pertanyaan kedua, kita menjalani masalah, kita nggak sadar setan itu udah menggoda kita. Bagaimana caranya supaya kita sadar kembali bahwa kita itu digoda setan? Makanya kan kita wajar dong punya keinginan kan, menjalani masalah kan. Tapi ternyata ketika kita maksakan keinginan kita, kan setan menggoda. Pertanyaan saya, bagaimana caranya ketika kita punya keinginan lalu menjalani hidup itu, kita sadar bahwa itu tuh kita sudah digoda setan. Bagaimana caranya? Karena orang yang digoda setan itu pasti tidak sadar, kan begitu kan? Atau sadar atau tidak sadar? Kalau sadar ya dia bukan setan lagi kan? Setan akan menggoda kita sampai kita itu benar-benar anggaplah tersesat, bunuh diri, putus asa, kan begitu kan? Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih caranya? Anggaplah saya misalnya punya masalah, terus kan saya punya keinginan masalah saya selesai dong, wajar kan? Nah, ternyata kan setan masuk, tapi kan saya nggak sadar, saya tuh digoda setan, kan begitu kan? Makanya orang kalau digoda setan, Bapak Ibu peringatkan seperti apapun, kira-kira berubah atau tidak berubah? Tidak. Nah, ini penting ya. Bagaimana caranya kita saat menjalani masalah digoda setan itu, kita sadar bahwa kita tuh ternyata digoda setan. Bagaimana caranya? Nah, Bapak itu selama ini hidup bagaimana?
31 ayat 22. Bagaimana caranya? ayat 22. Surat 31 Surat Luqman ayat 22. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada nurul tali yang kukuh. Barang siapa berserah diri. Tadi saya tanya, setan menggoda dari apa? Keinginan. Berarti ketika ibu berserah diri. Berserah diri itu apa? Ya, yang diserahkan apa? Keinginannya. Kan berserah diri itu kan diserahkan keinginannya kan? Diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Berarti sekarang posisi orang berserah diri itu mengikuti keinginan siapa? Nah, berarti orang itu pada saat itu punya keinginan atau tidak? Katanya udah diserahkan keinginannya. Berarti pada saat itu orang itu masih punya keinginan atau tidak? Ketika orang itu sudah diserahkan keinginannya kepada Allah, maka setan bisa goda lagi nggak? Ya, ada kan setan menggoda dari keinginan. Terus keinginan Bapak Ibu diserahkan. Udahlah terserah ya Allah lah, mau apa hasilnya, kan begitu kan? Berarti setan menggoda lagi nggak? Tidak. Makanya waktu tahun 2008, ya, waktu saya punya masalah dulu Pak, waktu punya perusahaan itu, kan saya bangkrut, hutang 2 miliar, istri saya mau cerai itu. Kan saya masih tetap tuh, bagaimana masalah saya supaya selesai, terus ngotot. Akhirnya pada satu titik saya bilang, ya Allah terserah. Mau lunas, mau tidak lunas, mau istri tetap jadi istri atau tidak jadi istri, mau dipenjara atau tidak dipenjara, terserah ya Allah, saya bilang. Yang penting saya dekat denganmu saja, titik. Plong, hatinya setan pergi. Akhirnya Allah barulah memberikan petunjuk kepada saya. Jadi selama Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya, jangan harap Bapak Ibu bahagia. Berarti berserah diri itu wajib atau tidak? Nah, kalau memang wajib, kenapa sulit berserah diri? Padahal selama Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya, jangan harap Bapak Ibu sadar, pasti terus dikuasai setan. Makanya kalau orang yang ngotot, hati-hati ya. Pasti pada saat itu tetap dikuasai setan. Nah, saya takutnya Bapak Ibu menjalani masalah terus ngotot, memaksakan keinginannya. Sudah, itu pasti setan. Tapi kalau dibilang setan, dia pun nggak terima. Karena namanya orang yang dikuasai setan itu pasti tidak sadar. Bapak Ibu sering ngotot terhadap keinginannya? Setan. Bukan gitu Ustaz. Kan enggak. Silakan. Oh. Nggak usah dilihat. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu ya? Menghadapi orang yang kemasukan setan. Oke, kita bagus. Kita buat rumus dulu ya. Buat rumus dulu nih. Yang bisa melawan setan itu siapa? Manusia tuh nggak ada yang bisa, Pak. Nggak ada yang bisa ya. Berarti kita buat rumus. Harusnya pertanyaan gini aja, bagaimana caranya supaya Allah tuh melindungi kita agar kita menjalani hidup itu tidak digoda oleh setan, kan begitu ya? Baik, ini rumus umum ya, ayatnya sering 15, 39 sampai 40. Surat 15 ayat 39 sampai 40. Ya. Ayat 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oke. Iblis akan apa Pak? Menyesatkan siapa Pak? Manusia. Setuju ini semua? Jadi siapapun orangnya ya Pak Raden ya, semua akan disesatkan
oleh iblis. Paham dulu ya? Oke. Tapi ada nggak golongan yang tidak disesatkan? Ayat 40-nya, silakan Pak. Kecuali, sebentar. Berarti kecuali itu kalau di luar itu pasti digoda nggak? Nggak. Kan iblis akan menyesatkan mereka semua, betul? Tapi Allah ngasih perkecualian. Kecuali, berarti Bapak Ibu tuh harus di dalam golongan kecuali atau di luar golongan kecuali? Harus di dalam golongan kecuali. Berarti kalau selain itu digoda nggak? Awas ya, pegang itu ya. Kecuali apa? Lanjut Pak. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih atau muklisin. Kalau bahasa Arabnya coba baca muklas, muklisin. Muklas itu apa? Muklas itu ikhlas. Ikhlas itu keinginan siapa? Oke, namanya orang ikhlas itu berarti mewujudkan keinginan sendiri atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Nah, sekarang istri kita dikuasai setan. Bapak tuh kalau ngelihat istrinya dikuasai setan atau menjengkelkan, Bapak inginnya apa? Merubah istrinya, kan begitu kan? Betul nggak? Berarti kalau Bapak ingin merubah istrinya, itu keinginan Allah atau keinginan Bapak? Keinginan kita. Berarti ketika keinginan kita, setan pun masuk nggak lewat? Masuk. Istri dikuasai setan, kita pun dikuasai setan. Kira-kira beres nggak? Pegang itu. Berarti bagaimana caranya? Berarti Bapak harus ikhlas. Ngerti nggak ini? Berarti ikhlas itu Bapak tuh ingin merubah istrinya, atau Bapak jadikan istri itu sebagai sarana sabar? Udah biarin, istri nggak berubah ya Allah, saya jadikan istri saya sebagai sarana menjadi sabar. Sabar tuh keinginan siapa tadi? Allah. Berarti ketika Bapak jadi sabar, Bapak bersama Allah, Allah akan rubah nggak istrinya itu? Nah, jadi syaratnya menghadapi orang yang dikuasai setan itu apa berarti? Ikhlas. Target Bapak Ibu pokoknya yang penting saya jalani apa yang Allah inginkan. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya keinginan ingin merubah, jangan harap. Makanya bertahun-tahun ada pasangan suami istri terus saja berantem. Kenapa? Baik, pertanyaan saya, kalau dicuekin Bapak menerima ujian nggak dari Allah kalau begitu? Nggak menerima kan? Kira-kira wajar atau kurang ajar begitu? Kan Allah ngasih ujian, betul? Namanya ujian kehidupan itu maksud Allah adalah untuk kita meningkatkan keimanan kita, betul nggak? Makanya jangan dicuekin ya, awas ya, bukan dicuekin ya. Tapi dijadikan sebagai sarana agar kita mewujudkan keinginan Allah. Gitu caranya. Karena kalau Bapak nggak begitu, pasti terjebak terus. Kalau Bapak misalnya hanya mewujudkan keinginan sendiri, pasti terjebak terus. Atau jangan istilah anak. Ayo saya jujur saja Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu kalau nggak sholat, Ibu tuh ingin merubah anaknya atau menjadikan sarana anak itu untuk menjadi mewujudkan keinginan Allah. Berarti selama Ibu pemikirannya ingin merubah anaknya, jangan harap anaknya berubah. Yo, siapa yang di sini kalau punya anak? Wajar anak nggak sholat kita tegas dong, benar nggak? Tapi tegas itu niatnya untuk mewujudkan keinginan Allah atau untuk merubah anaknya. Saya mau nanya dulu, Bapak Ibu selama ini ketika anak misalnya anggaplah tidak sholat atau tidak sesuai dengan keinginan kita, selama ini tuh Bapak Ibu tuh ingin merubah anaknya atau menjadikan anak itu sarana sabar, udah gitu aja. Kira-kira kalau begitu jadi berubah nggak? Jangan harap. Itu rumus mutlak. Selama ibu masih ingin merubah anaknya, jangan harap anaknya berubah. Kenapa? Kalau kita ingin merubah itu tidak akan berubah, kenapa? Nah, karena urusan merubah itu adalah urusan Allah. Silakan Pak. Baik. Doa itu supaya doa kita dikabulkan atau supaya menjadi ikhlas? Betul. Betul. Tapi pertanyaan saya,
tujuan kita berdoa itu supaya dikabulkan atau supaya menjadi ikhlas? Padahal pertanyaan saya, kalau Bapak doa tidak ikhlas, dikabulkan nggak? Tapi kalau Bapak doa ikhlas, dikabulkan nggak? Nah, makanya doa itu ikhlas saja. Minta-minta saja. Ya Allah, tolong rubah anak saya. Kan begitu ya Pak ya? Tapi setelah itu, kalau tidak berubah, Bapak kecewa nggak? Halo? Jujur ini saya ngeri-ngeri aja ngomongnya. Ayo. Kan Bapak Ibu berdoa dong. Masa anak nggak mau sholat diem aja kan? Ya Allah tolong rubah anak saya. Betul gini Pak? Misalnya Bapak berdoa tolong rubah anak saya. Atau saya mau nanya, cirinya orang ikhlas tuh memikirkan hasil atau tidak? Berarti Bapak tuh doa saja atau mikir dikabulkan atau tidak dikabulkan? Nah selama ini tuh mikirnya biasanya dikabulkan atau tidak dikabulkan atau doa saja? Nah salah lagi. Loh betul, tapi Bapak tetap rumusnya, tujuan kita berdoa itu rumusnya harus ikhlas kan Pak? Karena percuma Bapak doa tidak ikhlas kan percuma. Jadi itu yang dikejar dulu. Saya mau nanya, dikabulkan dulu atau ikhlas dulu? Itu dulu tujuannya. Kayak tadi, selesai masalah dulu atau sabar dulu? Itu loh maksudnya. Karena setiap apa yang kita lakukan tujuannya harus mewujudkan keinginan Allah dulu. Ngerti nggak Pak ini? Jadi doa boleh nggak? Silakan. Berapa lama? Berapa kali? Setiap hari juga nggak apa-apa. Tapi semakin lama doa kita harus semakin ikhlas. Kira-kira kalau Bapak Ibu doanya ikhlas, masih mikir dikabulkan atau tidak ya? Itu Pak kuncinya Pak. Berarti ketika Bapak bilang kepada saya, Ustadz kenapa ya doa saya nggak dikabulkan? Malah nggak akan dikabulkan. Karena tidak ikhlas. Tapi kalau ibu pokoknya ya Allah tolong rubah anak saya. Ya Allah tolong rubah anak saya. Sampai kapan? Istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena setan pun menggoda kita istiqomah. Jelas Pak? Jadi doa boleh? Boleh, harus. Bahkan kalau Bapak tidak berdoa apa kata Allah? 40 ayat 60. Mari kita lihat. Kalau Bapak tidak berdoa, Surat 40 Ghafir ayat 60. ya silakan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kenapa kita disuruh berdoa Pak? Biar tidak termasuk orang-orang yang sombong. Kan doa itu kan memposisikan kita butuh sama Allah kan? Benar nggak ya? Makanya karena kita disuruh Allah berdoa, ya berdoa saja. Jadi berdoa itu sebenarnya untuk mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita Pak? Sebenarnya keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh berdoa. Ya Allah, karena Engkau nyuruh saya berdoa, maka saya berdoa dalam rangka mewujudkan keinginanmu ya Allah. Tolong rubah anak saya, amin. Gitu aja Pak. Sombong dong. Ya sombong, kan ayatnya sombong. Nah, sombong. Sekarang pertanyaan kedua, kalau semua sudah diatur oleh Allah, berarti kita dimintai pertanggungjawaban nggak? Kalau semua sudah diatur oleh Allah, berarti perlu nggak kita dimintai pertanggungjawaban? Ya nggak perlu dong, kan semua sudah. Tapi kenapa manusia tetap dimintai pertanggungjawaban? Karena manusia diberikan pilihan. Kan tadi loh di awal, manusia menjalani hidup itu pilihan di jalan Allah atau di jalan yang sesat. Kan begitu kan Pak tadi Pak? Nah, berarti tugas kita tuh memikirkan hasil atau fokus aja di jalan Allah. Kenapa harus fokus aja di jalan Allah? Kenapa harus fokus terus di jalan Allah? Kan Bapak Ibu yang minta di Al-Fatihah. Ya Allah tunjukilah kami jalan
Loh Bapak Ibu sholat lupa ini? Loh kan makanya kita disuruh fokus di jalan Allah, kan Bapak Ibu yang minta tiap hari. Tenang. Oke. Awas kursinya hilang satu, kakinya kali. Enggak, paham nggak ini Bapak Ibu? Saya ulang ya. Jadi kenapa kita harus fokus di jalan Allah? Karena kita tiap sholat tuh selalu minta. Berarti saya mau nanya nih, saya kunci ya. Berarti kita tuh sebenarnya minta hasil atau minta jalan, Pak? Minta jalan, Pak. Nah, terus kenapa jadi minta hasil? Ya, betul. Betul. Loh, makanya tadi saya bilang. Loh, saya mau nanya. Ketika kita berdoa, tujuan Bapak tuh berdoa tuh ikhlas atau minta hasil? Nah, kalau ikhlas berarti mikirin hasil nggak? Ya sudah. Jadi seperti itu sudah benar, misalnya kita tidak minta dia memberikan sekian atau Oh boleh. Loh, boleh. Ya Allah, saya punya hutang 100 juta, tolong lunasi hutang saya. Masalah diberi, dikabulkan tidak dikabulkan itu terserah Allah, tapi tetap Bapak diawali dari minta. Ya Allah, tolong dong jodoh saya kalau bisa ganteng, mapan, kan boleh kan? Boleh. Masalah nanti yang nongol misalnya, mohon maaf ya, yang nongol misalnya biasa saja gitu kan? Terus umurnya mungkin lebih tua, ya nggak apa-apa. Meskipun mungkin ibu mintanya berondong, kan gitu aja kan bisa kan? Jadi berdoa tuh silahkan. Ingat ya, bukan artinya tidak boleh ya. Berdoa tuh silahkan, tapi ketika nanti tidak sesuai, tidak dikabulkan, kita sadar bahwa itu adalah segalanya urusan Allah. 42 ayat 10. Ini jam berapa nih? Kasih tahu ya, kalau misalnya istirahat dulu ya. 42 ayat 10. Surat 42 Asyura ayat 10. Silakan. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Lah, oke, berarti Bapak Ibu perlu masih pusing nggak memikirkan keputusan apapun nanti? Tidak bisa, Pak, karena bukan kewenangan kita juga dan kita nggak sanggup juga. Paham ya? Jadi apapun minta boleh nggak? Harus. Minta itu harus. Bukti bahwa kita tuh seorang hambanya Allah dan memang kita butuh Allah, ya. Jadi yang punya hutang boleh nggak minta lunas? Boleh. Tapi ketika pas menjalani itu tidak sabar, itu yang salah. Tiap hari ya Allah tolong lunasi hutang saya. Ya Allah tolong lunasi. Nggak apa-apa. Bebas kok. Ya, nggak dilarang, silakan. Tapi ketika Bapak Ibu kecewa, ketika tidak sabar, itu yang salah. Mulai ngerti nggak Bu ya? Jadi bukan pasrah, diam, bukan ya? Nunggu wangsit terus datang yang ngasih uang, nggak begitu ya? Tetap berikhtiar. Oke, tenang dulu. Baik. Paham ini Bapak Ibu nih? Paham? Baik, saya ulang lagi ya. Berarti berserah diri itu perintah atau bukan? 39 ayat 12. Mari kita lihat. Kalau memang perintah ya jalanilah. Surat 39 Az-Zumar ayat 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Oke, berserah diri itu perintah atau tidak? Berarti kalau perintah itu akan dieksekusi nggak oleh Allah? Iya. Kapan biasanya Allah tuh akan membuat Bapak Ibu ujung-ujungnya berserah diri itu kapan biasanya? Kan itu perintah dari Allah kan? Kalau perintah Allah berarti kan Allah harus buat mekanisme. Pokoknya nanti apapun yang ibu lakukan, ibu harus berserah diri, kan begitu ya? Kapan kira-kira Allah tuh membuat Bapak Ibu nanti berserah diri? Kalau udah bisa. Itu tahu. Berarti nanti kalau ibu punya masalah, wajar nggak Allah buat mentok? Nanti Bapak Ibu kalau punya masalah, jangan kaget, pasti Allah akan buat apa? Mentok. Berarti wajar nggak kalau mentok? Ya terus kenapa masih pusing? Lah karena sudah dimentok dulu. Makanya pertanyaan saya tinggal sekarang, ibu tuh mau dipentokin di awal atau di akhir? Ya sudah dari awal berserah diri saja Pak. Jalani yang sakit tetap ke dokter, tapi sudah berpikiran mau sakit mau sehat terserah ya Allah, saya tetap ikhtiar. Itu maksudnya Pak.
Istrinya mau sadar mau enggak tetap ngomong. Suaminya mau bagaimanapun istrinya tetap, ya Allah pokoknya saya cuma nasihatin, saya cuma ngomong, tetap ngomong. Tapi mau berubah tidak berubah sudah terserah. Itu maksudnya. Jadi berserah diri itu di awal atau di akhir? Nah biasanya ibu di awal atau di akhir? Ngerti nggak ini Bapak Ibu nih? Ya. Jadi sebenarnya kunci menjalani itu gampang Bapak, Bu. Ikuti Al-Quran dan berserah dirilah kepada Allah. Selesai. Coba saya ulang. Jadi yang diserahkan itu apa tadi? Pertanyaan kedua, kalau manusia sudah tidak punya keinginan, ada masalah nggak? Berarti saya balik saja. Berarti kalau manusia masih punya keinginan pasti ada. Otomatis, makanya kata Allah sederhanakan keinginannya. Semakin banyak masalah berarti keinginannya semakin banyak. Sekarang gini aja simpel ya. Bapak punya masalah anak misalnya. Anak sulit belajar, sulit apa? Ya udahlah ya Allah, saya berserah diri. Udah, nak kamu sholat. Nggak mau gini nih. Ya Allah, saya sudah ikhtiar. Selesai kan Pak? Nggak usah jengkel kan? Kira-kira bisa nggak begitu? Lalu kenapa nggak dilakukan? Sama-sama negur kok. Cuman yang satu negurnya sudah berserah diri, yang satu negurnya ngotot. Bapak Ibu tuh biasanya negurnya berserah diri atau ngotot? Nah itu masalahnya. Nah. Oh iya, saya maju. Ayo, paham nggak ini? Bukan pasrah ya Pak, Bu Pak. Kalau pasrah nggak melakukan apa-apa. Kalau berserah diri itu berserah tapi tetap ikhtiar. Makanya kalau Bapak Ibu salah satu ingin istiqomah, berserah diri di awal. Silakan. Betul. Betul. Sama jengkel, sama ya. Lama-lama kan anaknya jengkel juga. Kata siapa? Dia tetap nggak mau sholat gitu. Makanya ibu coba, benar nggak kalau dari awal ya Allah, saya tegur anak ini tapi dalam rangka berserah diri kepadamu. Jadi ibu dari awal setting, nah kamu sholat, nggak mau, baik ya Allah saya hormati izin. Ngomong lagi sholat, nggak mau, terserah ya Allah saya hormati izin. Begitu. Jadi ibu tuh langsung ingat Allah begitu maksudnya, bukan ingat anaknya. Yang saya lakukan saya nggak negur anaknya tapi belajar. Lah kalau gitu nanti nggak ikhtiar berserah diri dong. Kan berserah diri itu harus dilakukan atau cukup doa? Lakukan. Supaya ibu bisa berserah diri itu harus ada masalah. Jadi tetap ada ikhtiarnya Bu, ngerti nggak? Mas, kenapa? Loh harus. Nah pertanyaannya, Allah akan uji. Anaknya nggak langsung sadar. Berarti ujian yang ibu lakukan ketika anaknya belum sadar, berarti ibu harus secepatnya apa? Berserah diri lagi. Jadi berserah diri itu proses terus menerus ya. Dengan istiqomah. Ngerti Bu maksudnya? Coba deh dilakukan, pasti cepat berubah. Paham nggak ini? Ya silakan. Kalau saya garis bawahi sedikit, orang berarti semakin kita sedikit keinginan, bahkan tidak punya keinginan, semakin nggak punya masalah. Betul. Tetapi pada dasarnya setiap manusia itu punya banyak keinginan. Makanya di setiap malam, di setiap saat dia berusaha berikhtiar disertai doa. Walaupun doa itu kalau saya selalu saya sertakan kalau ini memang baik dan ingin ridho ya Allah. Saya ngerti jawabannya. Jadi saya mau nanya, cita hidup tuh yang benar fokus mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Saya mau nanya sekarang ibu. Ibu tuh selalu berdoa setiap malam apapun yang dilakukan. Itu tuh hanya fokus pada keinginannya atau keinginan Allah? Halo? Kan boleh punya keinginan, tapi keinginan kita diarahkan untuk fokus mewujudkan keinginan Allah. Kenapa kita harus mewujudkan keinginan Allah? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia supaya kecuali Bapak Ibu tuh hidup untuk mewujudkan keinginan Allah. Makanya kita dikasih keinginan itu, maksudnya goalnya untuk mewujudkan keinginan Allah. Kalau ibu bapak hidupnya mewujudkan keinginan Allah, apa janji Allah? Surat 4 ayat 175. Itu loh Pak Bu. Jadi keinginan itu pasti ada, cuman ibu diarahkan keinginan Allah.
Surat 4 An-Nisa ayat 175. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan Nah, nanti kalau ibu hidupnya mewujudkan keinginan Allah, Allah masukkanlah ke dalam bentengnya Allah, ke dalam rahmatnya Allah. Kira-kira jadi tenang, jadi bahagia nggak orang itu? Tenang. Makanya para rasul, para nabi kan dia hidupnya hanya sebagai utusan kan, Bu? Nah, ujian Bapak Ibu tuh di situ. Jadi dari keinginan yang terus-terusan ingin mewujudkan keinginannya dirubah menjadi keinginan Allah. 12 ayat 53. Itu, Bu. Jadi pasti punya keinginan. Oh, 5 menit lagi. Oke. 12 ayat 53 ya. Silakan. Surat 12 Yusuf ayat 50. Karena ujian kehidupan tuh di sini, Bu. Lihat, perhatikan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Baik, saya mau nanya. Berarti di sini nafsu ada berapa? 2. Yang mendorong kejahatan sama yang diberi rahmat. Kalau yang mendorong kejahatan tuh pokoknya keinginan saya. Kalau yang diberikan rahmat yang sudah hanya mewujudkan keinginan Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh nafsunya yang mana? Mendorong kejahatan atau yang dirahmati? Makanya di sini kita belajar Al-Quran tuh untuk itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi pasti punya keinginan nggak manusia? Pasti. Cuma nanti Bapak Ibu mulai tingkatkan keinginannya tuh hanya untuk sendiri atau untuk keinginan Allah. Kenapa? Kok Bapak Ibu harusnya ujung-ujungnya harus keinginan Allah bukan keinginan sendiri? 45 ayat 23. Karena bahaya kalau Ibu hanya mewujudkan keinginan sendiri. Sudah break? Oke, terakhir ya. Ini 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk selain Allah? Saya takutnya kalau Ibu terus mewujudkan keinginannya akan ditutup mata, telinga, hatinya, sesatlah di dalam menjalani hidup. Mau? Ya, kita break dulu salat asar. Nanti kita kembali lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.